Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pembelajaran IPS di MISD akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Pembelajaran IPS di MISD. Dengan nama kelompok yaitu Melinda, Azizatul, Zainullah, Cindy, Kotrunada, Wulan, Niken, Like, dan Azin. Baiklah, langsung saja dengan materi yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curere yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta. Kemudian istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan sehingga mengandung pengertian kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan guru atau dipelajari oleh subjek didik, atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah untuk dipelajari oleh subjek didik agar lulus dan memperoleh ijazah. Selanjutnya, menurut James Abbin, definisi kurikulum dikelompokkan menjadi 4 kategori. 1. Kurikulum sebagai produk. Diartikan sebagai dokumen yang berisi sejumlah mata pelajaran dan silabus untuk semua mata pelajaran, sederet keterampilan, tujuan yang ingin dicapai, dan juga berisi semua judul buku teks. 2. Kurikulum sebagai program. Diartikan sebagai rangkaian mata pelajaran yang telah disediakan oleh sekolah yang di dalamnya memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. 3. Kurikulum sebagai bekal belajar. Diartikan sebagai sesuatu yang diajarkan, baik itu berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, maupun perilaku. 4. Kurikulum diartikan sebagai pengalaman peserta didik yang merujuk pada serangkaian peristiwa yang pernah dialami peserta didik sebagai hasil dari situasi belajar yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Materi selanjutnya mengenai kurikulum pembelajaran IPS MISD. Kurikulum IPS MISD ini mengalami perubahan dalam waktu ke waktu. Perubahan tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan dalam kehidupan. Kurikulum IPS MISD pada tahun 2006 dalam KTSP yang ditetapkan berdasarkan Kemendiknas RI 22/2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena tidak menganut istilah pokok, bahasan, atau yang disebut dengan PB. Namun, standar kompetensi atau disebut SK dan kompetensi dasar yang disebut KD. Hal ini jauh lebih sederhana dengan jam pelajaran yang relatif lebih sedikit, memberikan peluang yang luas bagi guru untuk berkreasi dan mengembangkan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang pakem. Kurikulum 2006 ini lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat. Kurikulum pendidikan IPS MISD ini tahun 2006 bersifat hanya memberikan rambu-rambu untuk pendalaman dan keluasan materi dalam mencapai KD. Di dalam KD terdapat kata kerja operasional yang disarankan dan mengacu pada pembelajaran yang kreatif pada kelas 1, 2, dan 3 dilaksanakan menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 sampai kelas 6 melalui pendekatan mata pelajaran.
Materi selanjutnya yaitu kurikulum pembelajaran IPS, MI atau SD 1964 atau 1968. Kurikulum 1964 atau 1968 menekankan pada moral. Unsur moral tersebut terwadahi dalam bidang studi PMP atau PPKN pada kurikulum 1975, 1986, dan 1994. Kurikulum 1986 dan 1994 sama-sama mempunyai 4 tujuan kurikuler. Dari segi bahan ajar, kurikulum 1994 tetap menggunakan pendekatan spiral, khusus untuk sejarah menggunakan pendekatan periodisasi. Perbedaannya lebih esensi ada pada jumlah PB. Kurikulum 1986 padat dan syarat materi, sehingga keluasan materi terbatasi. Sedangkan kurikulum 1994 keluasan materi diserahkan kepada guru, dan di kurikulum 2006 lebih simpel lagi. Kurikulum pembelajaran IPS MI SD. Kurikulum 2013 dalam tataran implementasi banyak dipengaruhi oleh perubahan regulasi di tataran pemerintahan pusat, yaitu pergantian Kepala Negara Indonesia dan kelengkapan pimpinan pemerintah lainnya. Mata pelajaran pendidikan IPS pada kurikulum 2013 sudah lebih mengalami pengintegrasian materi, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Lebih terpadu dalam proses pembelajarannya. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, perubahan yang terjadi pada pemberian istilah yaitu standar kompetensi menjadi kompetensi inti. Materi selanjutnya, komponen-komponen perencanaan pembelajaran IPS MI SD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 19 tentang proses, standar proses dinyatakan dalam RPP. Dalam RPP terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama merupakan identitas. Identitas berisi nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Isi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini berisi sebuah penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Isi yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan sebuah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat merupakan metode pembelajaran. Metode di sini diartikan sebagai cara yang digunakan saat pendekatan pembelajaran. Yang kelima, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah di sini digunakan untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang harus dilakukan setiap kali pertemuan. Yang keenam, sumber belajar. Sumber belajar merupakan sebuah acuan untuk perumusan yang digunakan dalam saat pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian merupakan jabaran atau bentuk instrumen untuk mengumpulkan data saat pembelajaran di kelas. Langkah-langkah menyusun rancangan pembelajaran IPS MI SD. Yang pertama, menetapkan misi dan tujuan. Yang kedua, diagnosa hambatan dan peluang. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan. Yang keempat, mengembangkan tindakan alternatif. Yang kelima, mengembangkan rencana strategi. Yang terakhir, mengembangkan rencana operasional. Baiklah, demikian tadi materi yang kita bahas pada makalah perencanaan pembelajaran IPS di MISD. Kami harap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.